Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama Jamil masih di Colai. Cuman obrolan santai. Oke, ini bersama Jamil, teman dari SMA, teman satu kosan, teman mendaki juga. Jadi nggak jauh-jauh lah kita ngobrolin tentang pendakian kan. Mulai ini Bukan pendaki aku nih loh. jadi Pencinta aja. penyuka kegiatan outdoor. Oke, penyuka kegiatan outdoor. Jadi saya akan bertanya seolah-olah saya tidak mengenal Anda gitu ya kan. Yes, siap. Seolah-olah saya tidak mengenal. Mulai kapan? Terlalu hiperbola bahasa. Mulai kapan suka mulai kapan melakukan kegiatan outdoor nih? Ngecamp, mendaki gunung. Mulai kapan? Awal kali nyoba ngecamp gitu dari tahun 2017. Awal kali itu dia ada sama kawan ya kan, kawan SMA. Namanya Ade Ria Lesmana. Adit mana? Kawan saya juga rupanya. Nah, si bangsat itu memang. Nah, awal kali diajak ke Holbung, camp santai lah ya kan. Dulu ya belum makan, masih bontot, masih pakai roti aja, belum ada masak-masak, belum ada. Itulah pertama kali diajak awal mula pendakian di 2017. Setelah awal perjalanan 2017 itu, kenapa ya sekarang bisa dibilang Anda ini mengalahkan yang mengajak Anda? Gitulah ibaratnya kan. Kenapa bisa kayak gitu gitu? Mungkin dia kan udah nggak suka lagi gitu ya kan, udah beda aliran gitu. Dulu dia suka ngecamp, sekarang mungkin dia udah sibuk kerja, nggak sempat lah ya kan. Artinya dia yang mengajak malah dia nggak kena candunya itu. Mungkin lah kan. Pertanyaannya, kenapa saudara bisa candu? Ya karena pertama kali ditengok ya kan alamnya kayak gitu ya kan, cantik gitu ya kan, cantik. Jadi kedua kali diajak ke Sibaya, tengok oh seru juga gitu, seru juga ternyata ngecamp kayak gini ya kan, punya kawan banyak, punya bisa cerita bareng, nggak ada megang HP. Terus ya lama-lama diajak lagi ya, lama-lama jadi candu, suka aja gitu. Malah makin yang jadi yang ngajak kan ujung-ujungnya. Iya. Nah, jadi malah yang ngajak. Jadi ketika sekarang udah ibaratnya kita bilang pencinta itu ya candu. Setelah candu, kira-kira apa yang bakal membuat orang-orang itu jadi candu? Kayak kau nih lah, apa sih yang buat kau candu itu selain dari tadi kau bilang pemandangan, hal-hal kayak gitu. Kira-kira apa aja yang bakal buat orang candu? Misalnya nih orang kau ajak, yang menentukan dia bakal candu atau tidak candunya itu apa? Kalau masih pemula nih ya, masih baru-baru aja kan, belum pernah nyobain outdoor gitu ya, pertama diajak tempatnya dulu lah ya kan, lokasi tempatnya kayak mana, tempatnya itu cocok nggak menurut dia. Kalau misalnya tempatnya dia enak, nggak ada, awalnya ini kan orang nggak mau capek sih kalau main-main, kalau misal pemula gitu pengennya tempat outdoor biasa, macam di Bukit Gajah Bubu ataupun di Sibolangit kayak gitulah dulu awal diajak, nggak usah capek dulu, udah tau ngerasain enaknya camp, punya kawan banyak gitu ya kan. Malah yang cari yang capek sekarang. Nah udah lama dia udah candu, coba yang agak lebih berat lagi sih kita ya kan, daki ke Bukit Gundul ataupun Sibaya gitu, udah tahu dia enaknya, itulah lama-lama bisa jadi candu. Dari tempat dulu lah pokoknya orang yang buat candu itu. Kemudian Kawan-kawannya juga. Kawan-kawan. Jadi dua aspek dari tempat dan kawan-kawan ini mempengaruhi seseorang untuk candu atau tidak candunya. Iya. Karena kan ada juga kawan-kawan yang pernah diajak naik gunung, tapi besok lagi diajak nggak mau, minta alasan, Allah nggak kerjaan lah, capek lah, gini lah itu. Kira-kira itu karena apa? Ya mungkin karena dia pertama kali dikenalkan sama pendakian yang berat ya kan, dia belum pernah ngerasain daki kayak gini, yang kalau misalnya dia pertama kali belum ada nyoba daki, tiba-tiba diajak ke Sibuaten yang treknya kayak gitu ya kan, panjang, yang lumpurnya sebetis, rasaku dia nggak mau lagi gitu loh, udah tahu ngerasain kayak gini rupanya, yang dicari capeknya aja mungkin gitu. Ya, mungkin dia berpikiran ketika diajak ke gunung, kita liatin fotonya bahwasannya ini cantik tempatnya, tapi dia nggak tahu proses di bawahnya itu. Nah, jadi salah satu cara untuk membuat orang suka gunung, artinya kita ajak dulu ke tempat-tempat yang
mudah. Iya. Mudah tapi pemandangannya Ya, orang kan ya, biar bisa instagramable gitu ya. Oh, Ditaruh di Instagramable. Instagram wis keren kali gitu ya kan. snapback, nambah followers, Nambah nambah follower. subscriber juga kalau bisa, tapi nggak ada yang subscribe. Jadi kan ketika sekarang udah dari 2017, sekarang 2020, artinya udah 3 tahun. 3 tahun kalau sekolah udah tamat lah ya kan. Udahlah. Udah tamat sekolah ya kan. Jadi ketika sekarang udah ibaratnya ya udah tamat SMP di gunung, udah 3 tahun lah ya, udah 3 tahun, udah 3 tahun. Udah semester 6 nih dah. Nah, untuk ngajak orang, kira-kira apa-apa aja yang harus kita siapkan lah, kita perbekali dia dengan apa aja supaya dia kalau bisa dia candu, tapi ke sisi yang baiknya nih, memang pendaki-pendaki yang bakal cinta alam, bakal ini, bakal itu, yang bagus-bagus lah. Kita buat candu gitu. Iya, kita buat candu tapi positif, jangan candu yang nyampah, ujung-ujungnya dia nyampah. Edukasinya itu kayak mana? Sekarang ya tergantung orangnya dulu ya kan, dia memang suka-suka ke alam atau enggak gitu loh. Kalau misalnya dia sungainya touring-touring terus tiba-tiba kita aja lagi gunung, pastinya dia jarang mau juga gitu. Kalau yang betul-betul dia orang suka dengan keindahan alam, suka memang dia main-main ke alam, mungkin kalau diajak ya mau aja gitu. Nanti lama-lama dia bisa ngerasain enaknya di gunung itu, ngecampnya itu ya kan, bisa jumpa kawan, mungkin nanti lama-lama bisa candu sendiri. Ini ada yang menarik jadi ini. Jadi ketika kita pergi kebanyakan sama-sama bareng. Kita Jijik juga kalau lama-lama. kita kan kemana-mana ya sering lah bareng gitu, untuk mendaki kan kita sering bareng. Kenapa pendaki yang udah ibaratnya kita bilang ya tamat SMA lah, kalau kita kan masih tamat SMP baru 3 tahun, kita tamat SMA ataupun yang memang udah berpengalaman, anak organisasi pencinta alam atau anak emang komunitas pencinta alam, kebanyakan berambut gondrong. Nah, apakah sekarang pemilihan rambut gondrong Jamil ada arahnya ke situ karena ingin menunjukkan diri sebagai penikmat alam nih, pencinta alam nih, apakah gitu? Enggak lah, enggak ada kaitannya tuh gondrong sama apa, Pencinta sama alam. pencinta alam nggak ada. Tapi kenapa kita lihat di lapangan lah, di gunung itu memang perbedaan antara orang gondrong dan orang yang ke gunung rapi kan ada tuh. Ada orang yang ke gunung rapi, baju cantik, sepatu cantik, baju celana Pengen cantik, lain bersih Instagramable ya. gitu ya kan, taruh di Bersih. posting bagus ya. Malah kita nggak enak ngobrol sama yang kayak gitu kan, malah kita enak ngobrol sama yang orang setelan biasa aja dengan rambut gondrongnya. Berarti kan menunjukkan bahwasannya rambut gondrong itu adalah pencinta alam. Aku pun juga bingung ya kan, kenapa orang yang lebih berpengalaman malah nggak dilihat juga penampilannya ya Iya. kan, rapi, malah makin lama kok makin gembel Makin gitu. gembel, makin ya semrawut lah dibilang dengan Hmm. rambut gondrong yang seperti nggak terurus. Mungkin dia dalam hal penampilan udah nggak diperlihatkan lagi ya kan, cuman dia pengen memang udah mencintai alam aja gitu. Kalau soal penampilan ya nomor 2 atau nomor 3 lah mungkin. Jadi nih pertanyaan yang menarik nih. Dulu ketika awal-awal diajak daki itu tujuan pertama kali terbesit di pemikiran apa? Maksudnya Ya diajak ke Holbung. hmm. Pemikiran itu kenapa mau gitu? Apa yang dicari di sana sebenarnya, apa yang dicari di sana gitu kan? Dulu aku suka naik kereta. Oh, dulu suka naik kereta. Ya, Riding. jauh-jauh riding Nah. gitu. Ngeliatin sekolah dulu sampai ke Prapat main-main gitu. Pas tiba kemarin ada tiba-tiba ada yang ngajak ya kan. Ayo ke Holbung kan ya. Holbung itu mana? Kira di daerah Brastagi aja ya kan. Ya. Pas pala ke sana rupanya 12 jam. 12 Enggak tahu lah ya kan. Udah capek pas pula sampai sana malam. Tengok pagi keindahannya kayak gitu. Bagus sekali bukit-bukitnya. Jadi suka gitu. Ya, berarti lama-lama jadi candu. pertama suka. pemikiran itu bahasanya dari riding, Dari karena suka riding. riding, tapi setelah sampai dan pagi disuguhi pemandangan yang luar biasa, jadi ridingnya ini hilang lah ya, ridingnya Hilang, hilang, malah sekarang tujuannya ya keindahan itu. Iya. Ya setelah sekarang udah berkali-kali naik, berkali-kali menjumpai keindahannya, walaupun keindahan itu nggak akan pernah sama. Hari ini kita datang, besok kita datang pasti berbeda. Tujuan sekarang untuk naik mendaki itu apa? Apakah masih pemandangan atau ada hal-hal lainnya? Nyari apa aja sih, relasi kawan aja sih, untuk gabung-gabung, untuk nyari tenangan, untuk
ya cuman kumpul-kumpul aja lah, udah nggak ada sekarang soal keindahan yang itu kayak gitu kayaknya udah kurang sekarang. Mungkin sekarang milih cari persahabatan aja, Jadi milih berkawan, sekarang keindahannya tuh udah jadi bonus lah ya. udah bonus Ya dapat sekarang indah bonus. syukur, nggak dapat Iya. indah ya udah, yang penting Udah gitu aja sekarang. persahabatan tuh terjalin waktu kita mendaki. Karena Iya. memang kalau di dunia pendakian tuh lebih sering orang nyari obrolannya. Iya, itulah. Tapi fenomena sekarang nih ya yang kita lihat di kemarin rame juga di Sikuli Cup. Di Sikuli Cup itu banyak anak-anak ngecamp baru, dia nggak bisa menghargai hak-hak kebahagiaan orang lain gitu, kesenangan orang lain. Dia banyak orang ngidupi musik kuat-kuat, nyanyi dengan gitar sampai jam-jam dini hari gini. Orang-orang udah harusnya istirahat, tapi malah orang-orang itu nyanyi main gitar itu. Jadi pandangannya itu kayak mana tentang orang-orang kayak gitu? Karena kan ya sekarang kita naik gunung itu untuk ketenangan, persahabatan, obrolan, bukan untuk ya nyanyi-nyanyi. Ya bebas sih sebenarnya, tapi kan mengganggu. Jadi kayak mana pandangannya? Kalau yang mengenai kalau soal main nyanyi gitar gitu, kalau misalnya di tempat outdoor ya sah-sah aja sih, tapi ya gila juga lah ya kan jam waktu tidurnya gitu. Kalau memang udah jam-jam 12 ke atas sudah jam waktu tidur, ya tolonglah tolong dikecilin ataupun jangan sampai lah mengganggu yang lain gitu. Kalau misalnya di tempat-tempat outdoor sah-sah aja sah-sah aja sih, Artinya boleh, tapi boleh dengan batasi, catatan, dengan ya. catatan. Karena kan kita nggak pernah tahu nih orang-orang yang datang ke gunung itu atau datang ke tempat-tempat camping itu untuk apa. Karena ada orang yang punya masalah berat, Pengen cari ketenangan, pengen cari ya kan? ketenangan. Tibanya kau di situ, Ada orang pula yang ribut main gitar, ada main orang musik ribut, gitu ya kan? berantem, kalian syukurlah gitu kan. Karena di alam ini kan orang banyak yang dicari ya. Iya. Seperti yang dibilang Jawin, sering dikatakan Jawin bahwasanya kebahagiaan kita itu dibatasi dengan kebahagiaan orang lain juga. Tuh, jadi lanjut ke gondrong tadi nih ya, gondrong. Kalau pandangan kita tadi kan di gunung udah sepakat lah kita bahwasanya gondrong itu di gunung menjadi sesuatu yang identik dalam hal positif. Nah, ya kan? Gondrong itu Gondrong itu kalau di gunung identik dalam hal positif, karena sering kita jumpai di gunung bahwasanya orang gondrong malah orangnya baik, ramah, sopan, dan nggak buang sampah sembarangan tuh biasanya kalau ada mungkin gondrong. karena orang gondrong itu baik, mungkin ada juga sih, mungkin ada gondrong yang nggak bagus juga. Iya, karena kalau di Tapi gunung yang kita lihat itu memang gondrong yang baik-baik gitu. mungkin karena kebanyakan gondrong di gunung baik. Baik semua. Kita sepakat dulu Iya. kebanyakan gondrong di gunung baik. Tapi kenapa stigma orang atau pandangan orang ketika melihat gondrong di kota atau gondrong di tempat-tempat lain selain gunung lah, stigmanya tuh kayak preman nih, orang bandel nih, bejat nih, laknatnya. Kenapa bisa ada pemikiran seperti itu, ada pandangan-pandangan berbeda gitu? Aku pun juga bingung ya, entah orang itu menilainya tuh entah dari segi apanya gitu. Bilangan gondrong itu kriminal, padahal seluruh agama itu ya membolehkan gondrong gitu, nggak ada yang melarang juga, nggak ada macam. Kalau misalnya bilang kriminal, masa iya Nabi Muhammad digambarkan gondrong, masih dibilang kriminal kan? Jangan sampai lah ya kan. Nah, macam di agama Kristen juga Yesus digambarkan gondrong. Terus di agama Buddha Sidrat Gautama itu digambarkan gondrong. Dewa-dewa Hindu juga gondrong gitu. Jadi lantas di mana letak kriminalnya itu? Padahal seluruh agama itu yang mengajarkan kebaikan semua. Yang pengajar agama tersebut pun semua rata-rata digambarkan dengan gondrongannya gitu loh. Agak berat nih, agak berat. Jadi soal kriminal ini mungkin stigma dari masyarakat mungkin terbawa dari Orde Baru dulu ya kan. Masa Orde Baru memang pada masa itu nggak boleh gondrong. Pada masa itu nggak boleh Nggak boleh gondrong. Dengan alasan kurang tahu lah ya kan. Pokoknya setiap instansi publik itu pada masa itu dilarang lah melayani orang-orang gondrong. Pada masa itu sebenarnya nggak tahu lah ya kan, sebabnya nggak tahu. Artinya sebenarnya gondrong ini nggak ada masalah ya? Nggak ada. Dari segi apapun sebenarnya ya ini hanya sekedar gaya rambut gitu ya kan? Iya kayak aja. Nggak ada masalah apa-apa, tapi mungkin
stigma pandangan Mungkin orang aja yang buat jelek itu memang orang betul-betul kriminal, tapi dia suka gaya rambut gondrong. Jadi citra gondrong ini yang jadi jelek gitu. Padahal sesungguhnya ya kriminalnya yang salah kan, Iya, penjahatnya padahal itu memang yang salah. yang dia memang dia aslinya itu kriminal gitu. Mau dia gaya rambut gondrong ataupun botak, kalau kriminal dasarnya sama aja memang untuk kriminal. Sayangnya orang-orang kriminal suka rambut gondrong. Kemungkinan besar kayak gitu karena kemarin jadi juga citra buruk ya gondrongnya jadi citra buruknya. Iya, gondrongnya bukan orangnya. Jadi padahal orang yang salah gitu. Padahal memang gondrong itu mempunyai suatu kenikmatan tersendiri ya. Iya. Kita mandi rambutnya bisa basah, kipas-kipas gini. Kemarin aku juga sempet kok kan ngecek gondrong ya nggak sepanjang ini lah, tapi udah bisa dibilang gondrong, udah bisa kena marah mama lah, udah bisa. Nah, kalau udah kena marah mama udah dibilang gondrong lah itu. Nah, kalau udah bisa kena marah mama udah bisa dibilang gondrong. Ya untuk gondrong ya mungkin tinggal pemikiran kita aja lah ya kan, karena udah kita sepakati bahwasanya nggak ada yang salah dari gondrong, hanya sekedar gaya rambut ya kan. Nah, jadi setelah kita bahas awal mula suka gunung dan gondrong yang di gunung, ada nggak hubungan antara gunung dan gondrong ini? Ada nggak sebenarnya hubungan? Kenapa orang-orang gondrong suka naik gunung, ataupun orang-orang yang suka naik gunung udah lama bakalan memilih gaya rambut yang gondrong? Ada hubungannya tuh nggak? Nggak ada hubungannya sih orang gondrong itu ya kan. Memang dari dulunya pun yang pertama kali orang pecinta alam, mahasiswa pencinta alam juga Suhogi dulu ya rambutnya pendek gitu. Nggak gondrong. Tapi kenapa sekarang kebanyakan orang-orang yang pecinta alam itu gondrong, juga nggak tahu filosofinya entah dari mana gitu. Artinya nggak ada hubungan apa-apa sih, cuma selera dari orang masing-masing aja sih. Ya kan dari diri saudara nggak ada. Ya karena menurutku. Karena aku pecinta alam, aku bakal gondrong nih, nggak ada lah ya kan. Menurutku gitu sih, nggak ada. Ini ya, jadi sekarang kan ya kalau untuk mendaki kita kepingin dapat proses yang panjang gitu kan. Setuju nggak? Untuk sekarang ketika kita udah sering mendaki, kita cenderung ingin pendakian itu yang prosesnya panjang, mendakinya panjang, jauh. Setuju nggak? Setuju. Bakat. Jadi kenapa bisa berubah itu pemikiran kita ketika di awal kita mendaki itu nyari pemandangan, kenapa sekarang setelah sekian lama menyukai kegiatan ini, ya sekarang kita cari bukan puncaknya lagi tapi prosesnya lagi? Itu kenapa bisa kayak gitu kebanyakan orang? Mungkin karena kita udah keseringan itu ya kan, mau keluar dari zona nyaman juga ya kan. Yang biasanya kita enak gitu langsung daki langsung sampai gitu, kayaknya udah hal biasa gitu loh. Nggak ada lagi ketertarikan gitu. Jadi pengen yang jalur yang agak sedikit lama lah ya kan, yang enak di apanya treknya. Ya pengen ngerasain ekstrimnya lah gitu di pendakian itulah. Kalau mau lari dari zona nyaman lah. Berarti keluarlah dari kebiasaan orang-orang. Ataukah mungkin karena gini, sekarang kan mendaki udah menjadi gaya hidup nih, betul nggak? Setuju nggak? Maksudnya bukan gaya hidup tapi tren gitu, ya, banyak yang suka ya. Walaupun kadangnya mendaki dengan asal-asalan gitu ya. Tapi banyak yang suka kegiatan ini. Apa karena di jalur ini orang-orang kayak gini semua, bukan pendaki yang udah sering dan sombong-sombong. Kadang kebanyakan anak-anak baru itu, yang baru-baru, anak-anak baru itu sombong-sombong dan ganteng-ganteng gitu kan. Kita dengan gaya kita yang udah gini, apakah karena itulah kita nyari jalan lain? Misalnya kan di Sibayak sekarang ada yang jalur wisata itu 54. Ada jalur 54 tuh. 54. Walaupun jalur 54 tuh kita bilang ilegal. Ya. Tapi kenapa ya? Sekarang lebih ya, kalau aku disuruh milih, aku milih 54. Nah, kenapa? Apa karena anak tren ini? Apa karena gunung jadi tren ini? Jadi kita pengen keluar dari zona nyaman ini untuk mencari jalan lain, untuk menikmati gunung itu sendiri. Bisa jadi sih, betul ya. Apa kau bilang itu ya kan? Tapi tergantung pribadi masing-masing juga sih. Kalau memang dia nggak mau capek ya pastinya milih yang rame yang cepat itu. Tapi kalau memang kita ya pengen ngerasain enaknya di trek, enaknya bisa lama-lamaan di jalan gitu ya, pilihlah kan yang jauh gitu, yang lebih menantang sedikit lah gitu istilahnya, lebih menantang sedikit dibandingkan trek yang lain. Dicoba-coba aja lah yang artinya yang enggak, yang kita bilang nggak instan lah gitu. Yang nggak berat sedikit, pengen ngerasain gitu aja. Jadi kalau untuk sekarang disuruh memilih nih
lebih memilih gunung yang treknya panjang, namun di puncak itu kadang kita ya kena tembok gitu, kena kabut, ataupun ya pemandangan kurang, atau yang treknya pendek tapi pemandangannya luar biasa. Untuk sekarang milih yang kayak mana? Untuk yang sekarang, Iya. untuk yang sekarang kita tengok juga kan keseringan awak ke situ ya kan. Kalau misalnya Dua-dua tempat ini belum pernah, dua-dua tempat. dua belum pernah Misalnya gitu. gitu. Dua-dua. Nyoba yang cantik dulu lah ya kan, yang instan dulu yang dekat. Tapi cantik. Coba itu. Kalau misal dua-dua ini belum ya kan, Dua-dua ini belum belum pernah. pernah. Ini dulu ya kan dicoba, udah tahu kayak mana jalannya, kayak mana keindahan di atasnya ya kan, udah nyoba, tinggal nyoba yang satu lagi. Tapi yang pertama yang instan dulu kan. Berarti masih tetap itu tujuan mendaki kita Menurut itu, aku tuh ya, ya menurut tujuan mendaki kita tetap untuk nyari keindahan lah ya. Iya. Keindahan. Untuk sekarang lah ini. Ya, selalu nih pertanyaannya untuk sekarang, karena untuk kita orang-orang yang kalau dibilang apa, nafsu kuat tenaga kurang. Tapi kuat tenaga kurang. Tapi tenaga dalam artian nih, Apa nih? tenaga dalam artian materi. Kita kan pasti mau datang, mau ke tempat ini, mau ke tempat itu, mau datang ke sini, mau datang gitu, tapi kan terkendala di materi biaya. Jadi untuk sekarang yang kira-kira pengen dan bisa dengan materi seadanya, pengennya kemana? Aku. Iya, Pengennya mau kemana gitu? Iya, pengennya kemana? Dengan yang kemampuan kita lah. Mana tahu kamu ngajak aku kan, dengan kemampuan kita. Pengennya kemana? Sebetulnya kok pengennya kemana tuh ada yang lebih kupinginin gitu loh. Nah, apa itu? Aku pengen lah ya kan keluar dari Sumatera. Pulau Sumatera. Ke Pengennya pokoknya keluar aja lah. keluar aja. Nggak tahu kemana, pengennya keluar. Kalau itu pengennya, kalau pengenin sekarang dengan materi yang ada, rasaku ya kem-kem santai aja lah. Untuk Di sekarang tempat-tempat yang ya udah pernah lah ya. yang Kan? udah pernah pun bisa. Karena ya sekarang lagi nggak ada. Iya, lagi semua pun tutup juga ya kan karena pandemi ini ya kan. Betul. Untuk menutupnya, jadi apa yang membuat orang nggak takut untuk memilih gaya rambut gondrong ataupun memilih hobi untuk mendaki gunung? Apa yang bisa ditekankan untuk orang itu nggak takut untuk untuk rambut gondrong, yang untuk mendaki gunung? Apa yang meyakinkan orang supaya ya nggak apa, gabung aja ini, naik gunung gabung aja gini gondrong, ngikuti. Ini mau digabungkan gitu. Ya iya kayak gitulah. Ya kalau memang dia mau gondrong ya gondrong aja sekalian gitu loh. Ya kasih kekuatan Apanya, supaya nggak ada masalah gondrong itu, jangan takut dibilang ini. Ya itu udah jadi kekuatan ini yang kau bilang gitu loh. Jadi- Betul, serius. Jadi terakhir aku yang ngasih kesimpulan nih. Iya. Kita tambahin lah kan. Ya terserah mau gaya rambut apapun ya kan. Iya. Tekankan kayak mana jadinya. Nggak ada lagi penekanannya. Ya udah yang kau tekankan ini betul memang semua. Ya udah, jadi ya buat kawan-kawan yang mau gondrong ya gondrong, mau rambut rapi ya rapi, karena sesungguhnya itu kebaikan ada dalam diri, Iya, bukan bukan dari dari penampilan. kerapian. Karena seperti dibilang orang banyak, jangan nilai buku dari sampulnya. Don't judge by its cover itu ya. Bahasa Inggris sosokan. Oke. Jadi setelah beberapa pertanyaan, mungkin itulah yang bisa kami bagikan untuk saat ini ya. Kita sekedar sharing pengalaman kami ke kawan-kawan. Ya kami yakin berdua nih bahwasanya kawan-kawan lebih Ada yang lebih berpengalaman ya. berpengalaman ataupun lebih gondrong. Nah, jadi kalau ada kata-kata yang salah ya mohon maaf juga Ya, ya. pokoknya ya lebih lah. Nah, Karena di sini kami kesannya cuma memberikan apa yang kami ketahui, Iya. apa yang kami alami, pengalaman dari diri sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, like, subscribe, bisa juga bagikan ke kawan-kawan yang lain. Kalau nggak suka, dislike aja. dislike aja ya. Dislike aja. Ya akan berjumpa lagi di obrolan-obrolan selanjutnya karena kita masih di Colai. Cuman obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi. Ulangi lah. Aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak siap. Dia itu jawab salam itu harus lebih baik daripada orang yang mengucapkan salam. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. ini sambung lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini saya bersama Jamil Nanti dimasukkan. masih iya mungkin nggak mereka ngomong jadi nggak jadi kemasukan lah kok. Ulang nih. Padahal tadi keren loh. Udah ada ilmu di awalnya itu. Baik,